guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ternyata sudah lulus SKD dan SKB masih bisa gagal loh untuk menjadi CPNS. Ingin tahu alasannya kenapa sih kalian sudah lulus SKD dan SKB ternyata masih bisa gagal untuk menjadi CPNS? Simak videonya ya. Jadi, pemberkasan CPNS adalah suatu hal yang sangat penting ketika seseorang telah dinyatakan lulus pada tahapan SKD dan SKB. Nah, pada pemberkasan CPNS kali ini ada beberapa dokumen-dokumen yang harus kalian lampirkan pada saat pemberkasan nanti agar persyaratan kalian menjadi CPNS dapat terpenuhi. Dokumen-dokumen yang harus kalian lampirkan pada saat pemberkasan nanti antara lain adalah yang pertama ada vas foto berukuran 4x6 berlatar belakang berwarna merah. Foto tersebut harus diambil dalam kurun waktu 3 bulan terakhir pada instansi tertentu. Jadi jangan sampai foto-foto kalian yang sudah lama atau bahkan sudah bertahun-tahun kalian gunakan kembali pada saat pemberkasan nanti. Nah, yang kedua adalah adanya KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan dari Disduk Capil setempat. Dokumen ini kalian harus bawa yang asli beserta fotokopinya. Jangan lupa ya, yang fotokopinya harus dilegalisir terlebih dahulu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Yang selanjutnya adalah surat lamaran yang harus kalian tujukan kepada gubernur atau kepala instansi atau wali kota atau bupati yang akan kalian tuju nantinya. Surat lamaran ini pada instansi tertentu harus ditulis dengan menggunakan tangan sendiri dengan ballpoint berwarna hitam dan juga harus berhurufkan kapital dan ditandatangani oleh materai Rp6.000. Dokumen selanjutnya yang harus kalian penuhi adalah adanya ijazah SD, SMP, SMA atau sederajat beserta transkrip nilai. Nah, persyaratan ini adalah aslinya itu harus dibawa atau ditunjukkan pada saat pemberkasan nanti. Kemudian, fotokopinya harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Dan tanda tangan legalisir harus asli, bukan dari cap tanda tangan. Selanjutnya ada ijazah dan transkrip nilai sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Ini juga sama ya dengan ijazah SD dan SMP tadi, aslinya harus dibawa. Jadi untuk ditujukan pada saat nanti pemberkasan. Untuk legalisirnya, fotokopi ijazah dan transkrip nilai D3 itu harus ditandatangani oleh direktur program atau dekan atau ketua program. Kemudian, untuk fotokopi ijazah dan transkrip nilai S1 atau D4 harus dilegalisir oleh rektor, dekan, atau pembantu dekan bidang akademik, atau ketua atau wakil ketua satu bidang akademik. Untuk yang S2 harus dilegalisir oleh rektor, dekan, atau pembantu dekan bidang akademik, atau ketua atau wakil ketua satu bidang akademik. Kemudian untuk bagi pelamar yang lulusan dari perguruan tinggi luar negeri harus menyertakan surat penetapan penyetaraan dari panitia penilaian ijazah luar negeri ke Kemenristek Dikti. Selanjutnya ada daftar riwayat hidup. Pada instansi tertentu, daftar riwayat hidup ini harus ditulis tangan atau bisa jadi harus diketik. Jadi untuk yang tulis tangan harus ditulis menggunakan tinta berwarna hitam, kemudian ditulis dengan huruf kapital atau huruf blok, ditandatangani dengan materai Rp6.000 dan juga ditempel dengan vas foto 4x6. Format yang harus disesuaikan atau sesuai contoh yang telah diberikan oleh instansi setempat. Selanjutnya adalah lampiran surat keterangan catatan kepolisian dari Polres setempat. Selanjutnya ada surat keterangan kesehatan jasmani yang dikeluarkan oleh dokter dari rumah sakit pemerintah. Kemudian
ada surat keterangan kesehatan rohani atau kesehatan jiwa yang dikeluarkan oleh dokter atau rumah sakit pemerintah. Kemudian ada surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan nafza berikut dengan lampiran hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah atau BNN atau provinsi. Kemudian surat keterangan jenis disabilitas dari rumah sakit pemerintah khusus untuk pelamar disabilitas. Bagi kalian tenaga kesehatan, wajib melampirkan surat tanda registrasi yang fotokopinya telah dilegalisir oleh MTKP setempat, yang aslinya juga harap dibawa pada saat nanti pemberkasan untuk ditujukan kepada panitia pemberkasan. Nah, untuk kalian yang STR-nya sudah habis atau sedang diperpanjang pada saat pemberkasan nanti belum keluar, jangan lupa untuk melampirkan surat keterangan perpanjangan STR dari MTKP setempat dan harus melampirkan fotokopi STR yang sudah masa berlakunya habis tersebut yang telah dilegalisir oleh MTKP setempat. Selanjutnya untuk tenaga pendidik atau guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik wajib dibawa yang aslinya pada saat nanti pemberkasan, dan serdiknya pun harus yang fotokopinya harus sudah dilegalisir oleh universitas yang mengeluarkan. Dan untuk SKL Serdik yang kalian upload pada saat pendaftaran CPNS itu dinyatakan tidak berlaku. Jadi hanya Serdiklah yang berlaku pada saat pendaftaran CPNS tersebut. Jadi untuk yang hanya memiliki SKL pada saat itu tidak berlaku. Selanjutnya adalah surat pernyataan yang sesuai dengan format masing-masing instansi yang telah ditandatangan di atas materai Rp6.000. Setelah itu ada bukti akreditasi program studi yang masih berlaku pada saat kalian lulus. Dan jangan lupa untuk kartu pencari kerja yang telah dikeluarkan oleh Disnaker setempat. Jadi kalian harus membawa kartu pencari kerja atau yang biasa dengan kita sebut kartu kuning pencari kerja, harus dilegalisir fotokopinya oleh Disnaker setempat. Bagi kalian yang pada saat pendaftaran CPNS pertama kali, pada saat pendaftaran sebelumnya yang wajib melampirkan sertifikat TOEFL atau sejenisnya, wajib dibawa sertifikat yang asli beserta fotokopinya pada saat pemberkasan nanti. Kemudian, khusus untuk putra-putri Papua, wajib melampirkan surat keterangan putra-putri Papua dari kepala suku atau kepala desa yang menerangkan bahwa kalian merupakan keturunan dari orang tua dari ayah atau ibu asli Papua atau Papua Barat. Pesan saya adalah untuk kalian yang lulus SKD dan SKB nanti, jangan lupa persyaratan pemberkasannya dibaca dengan teliti dan dengan cermat. Jangan sampai kalian sudah berada di tahap pemberkasan nanti malah bisa gagal menjadi CPNS. Nah, jika video ini sangat bermanfaat untuk kalian, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.